Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Bentar, bener ini. Dan kali ini saya akan membahas tentang fase markup. Jadi kemarin tuh ada yang ngomong, saya lupa entah di YouTube atau di Instagram, dan bilang, keluarin dong yang markup kalau bisa katanya. Soalnya kan kita kemarin ada bikin video yang markdown dengan contoh saham DMMX. Dan kali ini saya di challenge untuk bikin video tentang markup. Dan saya buat video ini seolah menjawab challenge tersebut, padahal enggak. Karena sebenarnya saya cuma punya kebutuhan sendiri untuk meremake video-video lama saya yang kemarin nggak ada contoh dan menuntut orang untuk berimajinasi super tinggi sampai setinggi langit. Padahal sebenarnya lebih baik cukup cita-cita aja yang dikejar setinggi langit kalau harga saham jangan. Dan bicara tentang mengejar harga saham yang tinggi, disitulah biasanya fase markup terjadi. Itulah yang akan saya bahas pada video kali ini. Dan ngomong-ngomong, ini 19 Juli 2021, hari Senin. Jadi saham yang akan saya bahas ini mungkin bagi beberapa orang akan sedikit annoying ya, karena saya tahu di luar sana infonya lagi bagus banget. Tapi kembali mengingatkan bahwa emiten atau saham boleh punya masa depan yang bagus, tapi lu belinya hari ini. Jadi strategi itu harus selalu ada. Dan mungkin kalau kalian dengerin sampai habis, kalau mau, itu mungkin akan dapat bagian yang sebenarnya nggak terlalu annoying. Malah saya sebenarnya mau bilang kalian kalau kalian harusnya manfaatin fase ini dan lebih jeli dalam mengamati saham tersebut. Kenapa? Karena sedikit menjelaskan, kalau ada habis akumulasi, lalu saat naik kan harga di markup. Yang baru sadar dengan potensi entah karena berita atau teknikal, chart jebol, segala macam ya kan, volume akan mulai naik, orang-orang masuk di saat yang sama terjadi markup, lalu harga turun. Setelah turun, kan turunnya karena distribusi juga, otomatis itu kan fase markup. Nah, setelah distribusi akan terjadi fase markdown. Jadi saat yang sama, setelah kondisinya juga jenuh jual, akan terjadi markdown, ada akumulasi lagi, dan in time akan terulang lagi kenaikan harga tersebut. Jadi nanti coba kita bahas, setelah kita bahas itu, kalian bisa nilai sendiri deh, kira-kira masih bagus atau enggak dari saham ini. Dan saya mungkin akan membacakan atau memberitahukan beberapa info yang mungkin kalian perlu perhatiin, karena ya ada hubungan sama laporan keuangan sejauh yang saya tahu ya. Nanti coba kita lihat aja deh persisnya gimana. Soalnya kalau berhubungan sama laporan keuangan itu cukup fatal. Kalaupun teknikal mau sebagus apapun, market maker mau sejago apapun, kalau nggak nurut aturan dari bursa, di suspend kelar semua soalnya. Jadi itu kalian mesti perhatiin di situ. Oke lah, kita nggak terlalu panjang lebar, kurang lebih kayak 3 menit udah jalan. Kita langsung aja ke contoh sahamnya, yaitu MMLP. Saya langsung di aplikasi Stockbit aja, kan nanti akan saya langsung bukain juga di order booknya untuk memperlihatkan datanya. Kebetulan ini kita akan pakai broker summary ya, jadi biar lebih cepat. Dan kebetulan chartnya juga by trading view kok, jadi kita langsung aja. Saham MMLP ini kalau kita lihat lagi beberapa hari ini turun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya seminggu udah ada sih turun. Mungkin bentar lagi ada yang bilang kalau di sini di 23 Juni sama di 15 Juli ini head and shoulder. Kalau ngomong sekarang mestinya lebih baik ngomongnya di 5 Juli aja pas lagi tinggi-tingginya. Saran saya sih kayak gitu. Karena kalau market satu tren udah terbentuk, baik itu di market keseluruhan atau di satu macam saham doang, biasanya ceritanya akan banyak banget. Tapi saat belum ada kejadian, tidak ada yang berbicara. Adapun alasan kenapa saya pakainya saham MMLP, jadi bukan karena sengaja mau cari saham yang lagi trending buat dijelek-jelekin, enggak. Kalau memang bagus juga saya nggak akan ngomong jelek gitu kan. Karena kan sebenarnya yang lagi banyak story-nya bagus soal digital tuh ada banyak banget gitu kan. Walaupun saya sendiri nggak tahu sih persisnya MMLP itu ada apa. Cuman dari teman saya cuma bilang, ini saham story-nya bagus, masa depannya cerah. Oke. Secara netral buat saya semua emiten kalau disayang sama ownernya pasti masa depannya cerah kok. Cuman terlepas dari ada apa di MMLP ini, saya cuma akan bahas secara sederhananya. Di sini, indikator yang saya buka di Stockbit ini ada MA5 dan MA20 seperti biasanya, MACD, lalu bawahnya volume. Volumenya ya langsung volume aja sih, based on indikator aja sewajarnya. Kalau kita lihat,
Fase markup tuh dimulai di sekitaran 22 Juni. Buktinya apa? Lihat di bagian volumenya. Kalau bukan Anda, teman Anda, mungkin temannya teman Anda plus tetangga-tetangganya baru mulai masuk. Di situ mulai rame banget. Harga MMLP naik sampai di tanggal 5 Juli di 825. 895 highest-nya. Sekarang 620. Agak pedes ya kalau lihat angkanya ya. Kalau kita bicara sebelum bulan Juni ini, sebenarnya harga MMLP sudah pernah bahkan rendah banget. Ini berapa? 187, jadi ya naiknya kalau luar biasa gitu nggak aneh. Dan pemilihan saya ke MMLP tadi saya belum jelaskan, yaitu karena saya ngikutin transaksinya dari harga waktu di 300-an. Cuman saya nggak pakai screenshotan apa-apa di sini. Intinya saya ngikutin pergerakan yang mana kebetulan di broker summary mencolok banget, dan nanti kalian akan lihat, cuman saya akan kasih garis besarnya ya. Intinya waktu itu di harga 300-an sempat ikut, saya ada infokan ke beberapa teman-teman saya bilang MMLP nih naik, ada yang mau narik. Cuman kalau ditanya alasannya apa, gua nggak tahu. Memang itu udah kebiasaan saya, nggak tahu sentimen, taunya mengikutin arus dana doang gitu. Kalau secara khusus kelihatan memang dari data, ya syukur. Kalau enggak, paling nggak dipercaya orang kan, gitu aja resikonya. Itu kejadiannya sekitaran Maret sampai April. Ini di sekitaran sini nih yang volumenya agak gede-gede, ini bulan. Ini kurang lebih kayaknya tanggal Maret, tanggal ini deh. Ya 24 Maret gitu ya. Nanti saya coba buka langsung 1 bulan aja, biar lebih mempermudah. Nah, sebelum lebih lanjut, saya ngomong duluan di awal, karena saya menduga mungkin banyak yang gak seneng gitu ya. Kenapa udah turun baru diomongin. Kayak waktu saya bikin saham friend juga, boleh dibilang yang gak suka tuh banyak. Kalau nggak dibentuk dislike, ya dimaki-maki langsung gitu kan, di DM, di medsos lah pokoknya kan. Cuman kan kalau tujuan saya sebenarnya kan cuma mau mengedukasi aja ya. Dan kembali mengingatkan, mungkin di bagian akhir nanti, kalian boleh aja tetap watchlist dengan saham satu ini. Kalau memang kalian tahu sesuatu yang saya nggak tahu, justru lagi koreksi harusnya lo happy gitu kan. Jangan pas lagi tinggi-tingginya, karena punya ekspektasi yang tinggi, nggak kepikiran untuk mengincar momen-momen koreksi, terus koreksi malah ngadu cut loss. Itu sayang banget kondisinya. Dan lihat dari volume yang naiknya luar biasa itu, saya cukup optimis untuk mengatakan yang nyangkut banyak saat ini. Atau mungkin yang lagi averaging juga lagi banyak-banyaknya. Jadi dengan memikirkan hal tersebut, saya coba buat video ini barangkali aja bisa membantu. Kalau misalnya nggak bisa ya sorry gitu ya. Jadi yang penting bagi beberapa orang ada yang teredukasi, ada bagi beberapa orang mungkin ada yang terganggu. Itu sudah sifat umum karena posisi menentukan opini. Dan kebetulan saya pribadi udah nggak pegang saham satu ini, ya mungkin ngomongnya jadi otomatis lebih enteng gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke broker summary atau order book dari saham MMLP langsung di aplikasi Stockbit-nya lagi. Oke, ini order book saham MMLP di Stockbit. Saya jadi penasaran year to date berapa sih? Oh, 108. Kalau 1 tahun 200. 200% setahun ya lumayan sih ya. Biarpun saya kemarin abis trading selesai, saya cuman ambil untung berapa puluh persen sih, nggak sampai 100. Abis saya perhatian di bagian ini loh, perusahaan memiliki notasi khusus, yaitu belum menyampaikan laporan keuangan. Dan kalau kita ingat ini kan 19 Juli ya saya bikinnya, berarti udah masuk third quarter dari tahun 2021. Mestinya minimal laporan keuangan sampai kuartal 1 2021 saya udah ada dong. Nah, di sini belum ada. 2020 akhir tahunnya pun belum masuk. Belajar dari pengalaman, emiten-emiten yang nggak menuin aturan-aturan kayak gini sering kena suspend, makanya saya agak khawatir. Dan mungkin itu juga kalian jadi driver kenapa cukup banyak penjualan. Terlepas dari ada apa sih alasan sebenarnya dibalik belum rilisnya laporan keuangan tersebut, cuma biasanya image-nya udah jelek duluan. Dan today reject bawah ya, 6,77%, yang mana harusnya 7% batasannya. Di sini kalau based on broker actionnya big distribution, cuman saya kembali mengatakan sama kalian, saya kalau buka broker summary di Stockbit tuh nggak pernah perhatiin di bagian dia punya broker actionnya mau distribution, big accumulation tuh suka beda. Kenapa? Karena di Stockbit itu
melihatnya value, saya volume. Cuman di sini saya langsung aja karena saya mau juga kasih kalian punya PR sendiri ya untuk mempelajari. Karena ini kan data udah kurang lebih 4 bulan kepanjangan kalau dibuka satu-satu. Kasihan yang nonton. Kita langsung aja bulan Maret. Kalau sampai muncul kode brokernya kalian itu juga udah mewakili lah. Oke, di sini start date end date-nya 31 dan 1 Maret 2021, go. Ini dia yang saya ikutin itu si CS. Herding behavior dong. Enggak sih, kalau saya ngelihatnya waktu itu data akhir hari juga ya. Jadi persisnya siapa yang ngangkat saya nggak tahu. Cuman waktu itu menurut saya perharinya menarik aja. Dan kebetulan kita yang mencolok si CS ini pas yang waktu itu saya lihat. Saya nggak lupa tanggalnya berapa. Cuman intinya di sini si CS. Terus di bulan Juni transaksi meningkat dari volumenya sampai pada hari ini 19 Juli. Kita tes ya. Tapi sebenarnya saya udah tahu jawabannya juga. Kalau kita go, kalian akan lihat si CS ternyata udah jualan. Nanti kalau kalian buka pakai sistem masing-masing buat latihan, coba hitungin dari lotnya aja deh, biar lebih jelas. Cuman kalau dari saya bisa menyatakan ini kondisi yang kebetulan. Dari data ini, dapat kesannya seolah-olah yang beli dan yang jual itu udah yang sama gitu orangnya. Bener gak benernya juga nggak tahu, tapi kan image-nya kayak begitu. Oleh karena itu, kalau dari saya pribadi, saya melihatnya ini bentuk markup. Ketika naik, yang beli di bawah, menjual di atas. Sama aja sih kayak retail umumnya juga, kalau saham naik ya pasti jualan. Nah, oke, jadi kalian udah perhatiin yang saya highlight di situ. Pertama, belum rilis laporan keuangan. Kedua, yang tadi ya, table broker summary ya, yang beli di bawah, yang saya ikutin waktu bulan Maret. Di bulan Juninya pas volume lagi naik-naiknya, dia juga jualan. Kenapa saya pilih saham ini? Karena saya ngikutin. Jadi saya estimasinya, kalau habis ini ada yang mau nanya di belakang, mau japri saya kayak atau lainnya mau nanya lebih lanjut soal saham ini, mudah-mudahan saya bisa jawab. Karena kalau saya cuman mau nyari fase markup, saya tahu di BI ada 700-an saham saat ini. Masa saya khusus pilih satu macam doang? Kalau saya coba pengen kelihatan bisa dan sesuai teori kan cari yang mana aja jadi. Cuman saya mempersiapkan hal tersebut, bila mana ada yang menanyakan yang lain, mungkin saya bisa lebih menjawab, ya caranya dengan cari yang saya ikut trading juga. Cuman dalam hal ini saya nggak membuka hasil trading juga ya. Pokoknya ada profit sih, cuman berapa puluh persen doang. Dan saya anggap cukup karena kondisi tadi yang belum rilis laporan keuangan. Nah sekarang buat kalian kalau yang tahu story-nya nih, yang saya mungkin nggak tahu, tapi kalian pasti lebih tahu gitu kan. Karena kalau pegang saham pasti lebih mau nyari info, itu hal yang wajar. Perhatikan aja kalau memang ini lagi markup terus didistribusi, maka distribusinya setelah mulai berakhir dan mulai masuk fase markdown, itu kalian bisa mulai koleksi. Justru kalau memang kalian tahu something good dan kalian memang mau banget punya saham itu, belinya pas lagi turun gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian setelah saya kasih lihat nih belum rilis laporan keuangan mulai takut mau lepas, tinggal ya terserah. Pokoknya keputusan masing-masing. Pokoknya saya kan cuma kasih lihat data yang memang ada dan penyebabnya, alasannya apa kan kita sama-sama nggak tahu. Intinya kalau investor itu kan maunya kaya dengan aman. Trader juga kaya dengan cepat, bedanya di situ kan. Nah, kita punya keputusan masing-masing terhadap saham apapun yang kita jadikan watchlist, dan saya cuma punya tujuan untuk mengedukasi kalian. Kalau misalnya kalian tetap mau dengan mengetahui story-nya, atau mungkin dalam beberapa bulan kemudian nanti rilis nih laporan keuangannya satu-satu, otomatis kekhawatiran atas notasi khusus sudah tidak ada. Mau beli nggak? Watchlist, ini lagi turun gitu. Kalau lagi turun, beli. Dulu waktu saya bahas friend juga kurang lebih kondisinya sama kan. Waktu itu kita bahas soal siapa gitu, distribusi terus. Dan saya udah ngomong di vlog itu, saya bilang bahwa yang kalian perlu lakukan cuma tunggu dulu distribusinya sampai selesai. Distribusi selesai, akan mulai jenuh jual, nanti nggak ada sentimen baru akan naik lagi harga saham. Itu sudah hal yang umum, bahkan tanpa sentimen itu udah bisa terjadi. Mau bukti, ya lihat aja saham-saham yang kalian tahu naik tapi beritanya nggak ada gitu. Fase-fase dia akan konsolidasi dulu, nanti naik lagi juga itu sering terjadi dan nyaris tanpa sentimen. Nah, untuk data lebih lanjutnya, kalian bisa latihan secara mandiri, dicekin, karena saya udah kasih tahu kalian di time frame-nya di mana aja.
Saya nggak buka atu-atu kepanjangan, kasihan yang nonton. Saya nggak ngincer durasi banget sih orangnya. Jadi kalau misalnya dapat memang bisa dibahas, silakan. Kalau enggak ya nggak usah. Kalian bisa cek sendiri, nanti dapat jawabannya untuk pada fase markup. Nanti ke depannya kalau ada contoh lain yang bisa saya bawakan lebih detail, saya akan lakukan lagi. Akan saya bahas lagi. Yang penting kalian paham lah gitu ya. Ada dalam uptrend ada koreksi, dalam downtrend ada technical rebound. Emosi pasar itu kalau enggak panic buy, panic sell, tengah-tengahnya masa jenuh. Nah, itu yang selalu diincar-incar sama orang-orang yang mau beli dalam jumlah besar. Karena saat masa jenuh orang lain nggak ngincer, itulah momen paling empuk buat belanja. Tapi kalau buat yang maunya scalping, day trading, pasti ngubarnya pas udah naik. Itu kembali ke orientasi masing-masing. Oke, kiranya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau berguna, ya syukur. Kalau enggak, ya sorry. Saya tahu kalau yang punya posisi biasanya menentukan banget opininya. Lagi punya di atas dibilang turun lah distribusi, pasti marah. Tapi kalau yang nggak punya posisi, oh iya gue dapat ilmu, pasti kayak gitu, nggak jauh-jauh. Ya itu aja dari saya. See you again.